Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kita hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana situasi kelas? Bersih atau masih dalam keadaan kotor? Alhamdulillah, tampaknya hari ini kita mengikuti hadis Nabi, yakninya kebersihan itu sebagian dari iman. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, marilah kita terlebih dahulu membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pada materi kita hari ini masalah Nabi Lut alaihissalam. Ada suatu cerita yang kurang enak didengar kalau masalah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Di sini terdapatnya peristiwa laki-laki mencintai laki-laki, perempuan mencintai perempuan. Lebih dikenal hari ini dengan sebutan LGBT, lesbi, gay, transgender. Tapi kalau kita lihat pada tahun 2022, masalah Nabi Lut atau kaum Nabi Lut sudah kembali terjadi. Bahkan oleh pemerintahan pun sudah mulai melarang tentang perkembangan LGBT. Sebelum kita melanjutkan, Nabi Lut adalah urutan Nabi yang keberapa? Yang ketujuh. Sesudah Nabi sudah Nabi Ibrahim. Ibrahim, Lot, Ismail. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, meyakini kisah Nabi Lut alaihissalam. Yang kedua, membiasakan sikap tabah, tanggung jawab, dan peduli sebagai cermin dari kisah Nabi Lut alaihissalam. Yang ketiga, menelaah dalil nakli dasar kisah Nabi Lut alaihissalam. Yang keempat, menceritakan kisah teladan Nabi Lut alaihissalam. Yang kelima, menguraikan pesan moral dan hikmah dari cerita kisah Nabi Lut alaihissalam. Yang keenam, merinci ibrah kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Yang ketujuh, mendiskusikan hasil analisis keteladanan dan contoh implementasi keteladanan Nabi Lut alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, marilah kita terlebih dahulu mencek hadiran atau mengisi daftar hadir siswa. Amanda Sawalia Putri, Citra Amelia, Fatir, Hafilah, Ica, Muhammad Haikal Muzani, Miftah, Cili, Rifal, Sarah Nuraini, Siti Kaila, Suci, Wulandari, Azhara Melia. Alhamdulillah pada hari ini kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah dan kita pun diberikan oleh Allah nikmat yang banyak
yakninya kita diketemukan pada pagi hari yang cerah ini dengan wajah yang cerah, dengan cuaca yang cerah juga. Nabi Lut, ada sejarah singkat tentang Nabi Lut alaihissalam. Pertama, masyarakat Sodom adalah masyarakat yang rendah tingkat moralnya, rusak mentalnya, tidak mempunyai pegangan agama atau nilai kemanusiaan yang berat. Kemaksiatan dan kemungkaran merajalela, kaum yang sangat keji dan buruk dalam tingkah lakunya, yang senang melakukan hubungan bersegama antar sesama yang disebut dengan homoseksual bagi pria dan lesbian bagi perempuan. Ada Nabi laki tentang Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut adalah salah satu nabi yang diutus untuk mencari Sodom dan Gomora. Beliau ditugaskan berdakwah di Sadom, Syam dan Palestina, dan itu terdapat di Quran surat Al-Anbiya ayat 74 dan 75 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walutan atainahu hukman wa ilman wa najjaynahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'is innahum kanu qauma sau'in fasiqin wa dakhalnahu fi rahmatina innahu minas salihin, yang artinya, dan kepada Lut kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik, dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami karena sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang saleh. Materi atau model pembelajaran kita pada pagi hari ini yakninya mempresentasikan gambar yang ditampilkan di media Infocus oleh beberapa orang siswa agar pembelajaran ini menjadi menyenangkan dan menarik perhatian siswa dan bisa mengambil hikmah langsung dari apa yang dia sampaikan. Sebelum kita melanjutkannya, terutama kita harus mengenali, harus mengetahui cerita atau kisah perjalanan Nabi Lut alaihissalam dengan kaumnya, dan bagaimana Nabi Lut ini ditegur oleh Allah melalui larva yang sangat panas. Baiklah, pembelajaran kita hari ini tentang kisah Nabi Lut alaihissalam, yaitu masyarakat Sodom adalah masyarakat yang rendah tingkat moralnya, rusak mentalnya, tidak mempunyai pegangan agama atau kebiasaan yang beradab, kemaksiatan dan kemungkaran merajalela, kaum yang sangat keji dan buruk dalam lakunya, yang senang melakukan hubungan bersama antar sesama yang disebut homoseks bagi pria dan lesbian bagi perempuan. Inilah gambaran azab Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Nabi Lut alaihissalam yang suka bersama jenis, yaitu diazab menjadi batu dan letusan gunung Merapi yang dikeluarkan banyak larva. Nah, inilah gambaran azab Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Nabi Lut alaihissalam yang menyukai sesama jenis. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan lava dari letusan gunung Merapi dan mengakibatkan mereka menjadi batu. Inilah gambaran dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pelajaran kita umat pada masa sekarang ini. Ibrah atau pelajaran dari kisah Nabi Lut alaihissalam. Pertama, perbuatan homoseksual, pria atau wanita menyukai sejenis, disebut fasya. Menurut Muhammad Al-Hijaz dalam At-Tafsir Al-Wadi, esensi fasya itu adalah perbuatan yang sangat keji, buruk, menjijikkan dan sangat membahayakan. Bahkan saking keji dan nistannya, Allah memberi sifat kaum homoseksual tersebut dengan 3 sifat, yaitu kaum yang bodoh, kaum yang melampaui batas kemungkaran, dan kaum yang melampaui batas aturan Allah. Pelajaran yang kedua dari kisah Nabi Lut alaihissalam, perilaku lesbian dan gay kaum Lot
norma-norma agama, etika, atau hukum. Bahkan kaum Nabi Lut menentang nabinya untuk meminta didatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas penjelasan dari siswa atau siswi yang telah memberikan gambaran atau pelajaran dari kisah Nabi Lut alaihissalam dengan bahasa yang jelas dan bahasa yang mantap. Terima kasih saya ucapkan kepada penampilan yang tadi. Sebelum kita menutup pelajaran pada pagi ini, ada pertanyaan yang ragu tentang kisah dari Nabi Lut alaihissalam. Tampaknya semua kita sudah paham dan mengerti apa pelajaran yang dapat kita ambil dari Nabi Lut. Pertama, tentang suka sesama jenis. Yang kedua, membuat kita menjadi manusia yang mencintai hal-hal yang menjijikkan, hal-hal yang tidak manusiawi, hal yang paling membuat manusia menjadi aneh di muka bumi, dan mengulangi kejadian pada zaman Nabi Lut alaihissalam, yakninya terdapat pada masa atau pada daerah kaum Sodom yang lebih mencintai laki-laki lain, perempuan lain ketimbang istrinya sendiri. Oleh itu Allah sangat murka dan menurunkan azab yang bisa kita lihat pada saat ini, yakninya di Google bisa langsung datang ke tempatnya kaum Sodom, bisa juga untuk melihat betapa kejinya azab yang diberikan oleh Allah kepada kaum tersebut. Marilah kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.